Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idil fitri ba'da siyam Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Azimul Akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Asy-syafi'u fil mahsyar. Dan Nabi qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazi ashabal anhumur rijsa wat tahhar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan takbir, tahlil dan tahmid terus bergema dari seluruh tempat pelosok bumi. Suara-suara tersebut bertalu-talu melepas bulan Ramadan, menyambut hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kita meraih kembali kesucian fitrah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah, mengagungkannya atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Dengan kalimat takbir kita nyatakan prinsip sebagai muslim. Dengan Allah kita hidup, karena Allah kita beramal, dan kepadanya kita kembali. Dengan Allahu Akbar kita nyatakan kelemahan kita kepadanya. Namun dalam waktu bersamaan kita rasakan kekuatan karena mengumandangkannya. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga kita tunjukkan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantungkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Adapun judul khutbah kita kali ini adalah reaktualisasi nilai puasa untuk mempererat silaturahim dan kepedulian sosial. Islam sebagai agama yang sempurna selalu memadukan dua dimensi penting dalam ajaran-ajarannya, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Begitu juga dimensi individu dan sosial. Umat Islam tidak perlu meninggalkan kebahagiaan dunia untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Islam justru membimbing manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dengan cara yang benar, berdasarkan ketetapan Allah, sehingga secara otomatis cara yang benar itu akan mengantarkannya memperoleh kebahagiaan akhirat. Bila kita mencermati segala bentuk ibadah ritual dalam Islam seperti salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, kita akan menemukan bahwa pada semua ibadah tersebut terkandung unsur kesalehan individual yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, sekaligus kesalehan sosial yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Salat misalnya selalu diawali dengan takbir, mengagungkan kebesaran Allah,
tetapi ditutup dengan salam ke kiri dan salam ke kanan, sebagai simbol bahwa orang yang salat harus mampu memberikan kedamaian dan keselamatan pada orang-orang di sekitarnya. Zakat merupakan bentuk pensucian harta benda dan diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi materi zakat itu sendiri tidaklah dipersembahkan sebagai sesajen di hadapan Allah, melainkan diberikan kepada fakir miskin dan kaum duafa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama puasa adalah agar kita mampu mencapai derajat takwa. Secara literal, takwa adalah menjaga, memelihara dan melindungi diri dari segala hal yang akan menyakiti, merusak dan menghancurkan diri, baik langsung ataupun tidak. Makna puasa seperti ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa puasa adalah benteng yang akan melindungi pelakunya dari perilaku negatif. Di antara anggota tubuh kita yang perlu dijaga lebih-lebih pada saat puasa adalah mulut, perut dan kemaluan. Mengapa ketiganya perlu dijaga dan dipelihara? Karena ternyata ketiganya merupakan sumber penyakit individual dan sosial. Betapa banyak penyakit dan persoalan sosial yang muncul akibat ketiganya tidak terjaga. Langkah-langkah menjaga, memelihara dan melindungi ketiganya adalah dengan menekan agar orientasi hidup kita tidak semata-mata menahan kepentingan makan, menumpuk kekayaan dan menuruti dorongan seksual. Bila kita puasa masih terjebak pada orientasi tersebut, maka hakikatnya kita mengalami fiksasi atau hambatan kepribadian. Akibat mengalami hambatan kepribadian, maka pemiliknya akan kehilangan kepekaan sosial, kurang peduli terhadap penderitaan sesama, tidak empati dan lebih parah lagi, cenderung sulit mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Banyak pelajaran dapat kita petik dari ibadah puasa untuk menjadi bekal dalam mengerungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan, Ramadan adalah sebuah wahana pelatihan, sebab 12 jam kali 30 hari, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, makan dan minum, hubungan suami istri yang semula halal bagi manusia di siang hari, dan semua itu adalah miliknya sendiri, di bulan Ramadan menjadi haram. Pesan moralnya adalah, sedangkan yang halal dilarang, apalagi yang nyata-nyata haram. Dengan demikian, Ramadan adalah sebuah wahana penggemblengan diri umat Islam yang diorientasikan pada peningkatan integritas moral. Integritas moral umat Islam digembleng selama bulan Ramadan melalui ibadah puasa. Puasa membuat manusia menjadi tahu diri. Lihatlah diri kita, bukankah seringkali kita merasa paling besar, seolah-olah semua manusia kecil dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlagak seolah berkuasa atas segala keadaan. Puasa menyadarkan kita bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang lemah. Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Puasa juga melatih seseorang menjadi tulus. Betapa tidak, ibadah puasa adalah ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menjalaninya. Melalui puasa, manusia dididik untuk